Shalom saudaraku yang dikasihi dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati Tuhan, hal yang seringkali terjadi dan dilakukan oleh seseorang pada saat seseorang diperhadapkan pada kesulitan, mengalami kesukaran dalam hidup, mengalami masalah ataupun pergumulan, biasanya orang akan ngomel, akan menggerutu, bersungut-sungut, mungkin komplain, bahkan marah kepada keadaan, marah kepada orang lain, ataupun mungkin bahkan marah dengan Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi dan teralami dalam hidupnya. Hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan, bagaimana seharusnya sikap kita pada saat kita diperhadapkan dengan kesukaran di dalam kehidupan kita semua. Yakobus pasalnya yang pertama ayat ke-19, firman Tuhan berkata, "Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah." Melalui nasihat yang disampaikan oleh Yakobus ini mengingatkan lagi kepada kita semua bagaimana seharusnya sikap kita pada saat kita diperhadapkan pada kesukaran ataupun pergumulan di dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama saudara dikasih Tuhan, maka kita mau belajar dalam kehidupan kita jangan mudah bereaksi. Tapi kita mau belajar dalam hidup ini untuk mau bersabar, untuk belajar menahan dan menguasai diri kita dengan sebaiknya, agar kita tidak dikuasai oleh keadaan, oleh situasi yang ada di luar kita. Tapi sebaliknya, ketika kita belajar menguasai diri kita dan menjadi tenang, maka ketika kita di dalam diri kita tenang, maka itu akan mempengaruhi keadaan yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita bereaksi terhadap segala sesuatunya, kita mudah bereaksi, itu justru tidak menyelesaikan masalah, tetapi justru akan memperkeruh keadaan yang ada. Karena dengan kita bereaksi, kita bisa saja kemudian melakukan hal-hal yang gegabah, membuat keputusan yang ceroboh, atau mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak berkenan kepada Tuhan, ataupun kata-kata yang melukai orang lain. Karena pada saat orang diperhadapkan pada masalah atau kesulitan, maka yang paling mudah dipengaruhi dan berkecamuk dalam kehidupan kita adalah apa? Emosi kita. Mungkin awalnya yang berkecamuk, yang ada badai itu ada di luar kita. Tetapi ketika kita tidak dapat menguasai diri kita dengan baik, ketika kita mudah bereaksi, maka itu dengan kata lain, ketika kita bereaksi, kita mengizinkan badai itu yang ada di luar sebenarnya masuk di dalam hati dan hidup kita. Dan badai itu kemudian berkecamuk di dalam hati kita, berkecamuk dalam pikiran kita, berkecamuk di dalam perasaan kita, sehingga membuat kita menjadi emosi. Nah, emosi kita tidak kemudian bisa dikuasai, kemudian kita mengeluarkan kata-kata yang bisa saja itu tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mulai menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, entah itu mungkin menyalahkan keluarga kita, orang-orang dekat kita, suami, istri, anak-anak dan lain sebagainya, atau menyalahkan situasi yang ada atas apa yang terjadi dan teralami dalam hidup kita. Tapi kita mau belajar hari ini saudara yang kasih Tuhan, jangan mudah bereaksi. Karena reaksi yaitu dengan cepat berkata-kata, cepat tersinggung, cepat marah, itu tidak mengerjakan apa-apa dalam hidup kita, tapi justru melakukan hal-hal yang salah di hadapan Tuhan dan justru menambah masalah dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan mudah bereaksi. Namun apa yang mesti kita lakukan? Yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, sikap kita ketika kita diperhadapkan pada kesulitan yang ada, mari kita belajar untuk memiliki respon yang benar, respon yang tepat, tapi juga sekaligus respon yang cepat. Apa yang mesti kita lakukan? Respon kita mesti cepat ketika diperhadapkan pada kesulitan, pada masalah dalam kehidupan kita. Respon kita mesti cepat untuk mendengar firman Tuhan. Karena ketika kita diperhadapkan pada kesulitan dalam hidup kita, itu dapat mempengaruhi dalam hidup kita. Apalagi kalau kesulitan itu, masalah itu, kesukaran itu yang kita alami itu berlangsung pada waktu yang cukup lama, itu dapat dengan mudah sekali mempengaruhi dalam hidup kita. Pertolongan pertama pada saat kita mengalami pergumulan itu adalah apa? Firman Tuhan. Ketika dengar firman Tuhan, iman kita yang mungkin tadinya goyah itu diteguhkan lagi. Iman kita yang tadinya mungkin lemah dikuatkan kembali, sehingga kita menguatkan kepercayaan lagi kita kepada Tuhan. Karena apa yang kita dengar itu akan mempengaruhi dalam hidup kita. Coba saudara ingat ketika Anda galau, kemudian Anda mendengar lagu-lagu yang nada-nadanya atau lirik-liriknya yang galau, Anda akan tambah galau, Anda akan tambah mengalami sakit hati dan lain sebagainya. Tapi sebaliknya, ketika kita mungkin sedang mengalami kegalauan di dalam hati dan pikiran kita, kemudian kita mendengar
pujian yang kepada Tuhan itu akan membangkitkan kembali roh di dalam diri kita, sehingga roh di dalam diri kita akan semakin dikuatkan lagi di dalam Tuhan. Sebab itu saudara dikasihi Tuhan, kita perlu untuk memiliki respon yang cepat, terutama langsung dengar firman Tuhan, baca Alkitab, dengar firman Tuhan. Disitulah kita akan menemukan jawaban atas pergumulan kita. Disitulah kita akan menemukan arahan yang akan menuntun langkah hidup kita, sehingga kita tidak tersesat, tidak salah ambil keputusan, tidak salah melangkah, tidak salah bertindak dan berbicara. Tapi disitulah juga kita akan menemukan kekuatan yang baru daripada Tuhan yang akan meneguhkan hidup setiap kita. So itu mari belajarlah untuk memiliki respon yang cepat dan benar, yaitu dengan cepat dengar firman Tuhan, menerimanya dan mengerjakannya dalam hidup kita. Maka Anda dan saya akan menemukan kebahagiaan yang daripada Tuhan, sekalipun mungkin di tengah kesulitan atau badai yang sementara kita hadapi dalam hidup kita. Karena Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya dalam hidup Anda dan saya, sekalipun itu di tengah badai. Di akhir firman Tuhan ini, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian kepada Tuhan. Satu pujian yang baik yang akan menguatkan roh di dalam diri kita, menguatkan hati kita, kepercayaan kita kepada Tuhan yang hidup. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan, tetap berpengharapanlah kepada Tuhan, karena dalam badai pun Tuhan dapat menyatakan kemuliaannya di tengah kehidupan kita. Dialah pertolongan dan pengharapan dalam hidup Anda dan saya. Tuhan Yesus